ada pengaruhnya tidak jadi statusnya sebagai terdakwa ini besok nanti? Wah, pengaruhnya baik sekali. Sekarang sudah terang benderang, ya. Semua sudah tahu. Nyatanya Pak Ahok itu kaitan dengan yang rame-rame kemarin itu kan kita sudah tahu. Para pelapornya itu kan udah banyak orang yang ketawa termehek-mehek kan di pengadilan melihat. Sayang aja nggak bisa live. Kalau live kali lebih lucu dari Sri Mulat. Yang mana nih maksudnya? Yang saksi-saksi pelapornya kan dibaca di media termasuk Jak TV juga memberitakan kan. Ya, ada hat itu nggak ngerti gua. Kan? Ada lagi nggak sadar mengakui dia adalah dari ormas ini, ya. Belum lagi mengaku biarawati, taunya bukan. Ngeri kali. Ini ngaku tante. Jadi maksudnya justru tidak berpengaruh negatif. Oh enggak ada. Sekarang lihat polling kita kan kemarin cepat turun kan. Sekarang kita udah teratas. Terima kasih. Seperti itu ya Bu Siti Zuhro. Tidak apa, karena Pak Ruhut ini kan tim sukses. Dia harus positif, harus optimis, harus mendukung. Kalau loyo sebelumnya, bagaimana pemilihnya lebih loyo lagi. Jadi itu wajar. Menurut saya tidak apa-apa. Tapi kali ini kita menerjemahkan satu debat itu adalah sesuatu arena yang berkualitas untuk tidak lagi membohongi masyarakat. Kebohongan kepada masyarakat tidak boleh lagi dilakukan oleh para calon dengan cara bagaimana, apakah pasangan nomor satu sangat meyakinkan dengan semua kapabilitas, kompetensi yang dimiliki, dengan visi misi program yang akan dieksekusi nanti kalau menang gitu ya. Artinya apa? Apakah betul-betul trusted program-program itu dengan kapasitas yang dimiliki itu. Iya, kalau pasangan Agus Silvi ini kabarnya sudah berlatih ya, karena hari ini kosong, nggak ada jadwal begitu ya kampanye ke daerah. Benar-benar sekarang ini lagi latihan sekarang ini ya Bu ya. Ya mungkin bukan dibilang latihan ya, karena apalagi kalau kita bicara soal Silvi itu kan sudah 32 tahun di birokrasi, kemudian dia. Tapi ini calon gubernurnya Agus loh ya, bukan Silvi loh ya. Ya apalagi Agus ini kan juga kalau melihat track recordnya sebagai mahasiswa terbaik, dan juga sering kita lihat penampilan Mas Agus, dan juga kan ada momen beberapa kali ada pidato politik Agus Yudhoyono. Jadi memang kalau di debat di forum debat memang belum pernah kita saksikan, tetapi kami yakin bahwa untuk melakukan debat ini kan persiapannya tidak bisa satu hari Mbak Rahma. Jadi bukan latihan hari ini. Jadi sudah ada jalan panjang yang menyiapkan mereka berdua bahkan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi sudah matang lah ya. Bukan latihan. Dan menurut saya debat yang kali ini kita berharap bahwa debat yang dilakukan betul-betul menyentuh persoalan-persoalan yang substansial, dan panelis-panelis nanti yang akan mengajukan pertanyaan justru harus menyiapkan pertanyaan yang betul-betul bisa membumikan program-program dari pasangan calon. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, menuju Jakarta 1 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Menuju Jakarta 1. Kita lanjutkan, saya ke Bu Siti Zuhro ya, tentang debat yang akan digelar besok. Ini mengenai temanya ini Bu, Ibu sendiri menyorotinya seperti apa? Ya, kalau tidak salah temanya sudah diumumkan oleh KPU DKI, yaitu mengenai kesenjangan ekonomi sosial dan masalah isu-isu sekitar tenaga kerja gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan misery index atau indeks kesengsaraan masyarakat. Nah, itu menarik sekali tentang bagaimana pembangunan ekonomi di Jakarta ini gitu ya, selama tentunya 5 tahun terakhir. Apakah memang ada satu letupan-letupan yang jauh lebih positif sehingga dampaknya juga positif terhadap menurunnya pengangguran, menurunnya jumlah kemiskinan, lalu kesenjangan antara yang tidak punya dengan yang punya, the have and have not itu juga semakin kecil atau ternyata menganga kan gitu. Nah, ini tentunya menjadi tantangan ini ya bagi yang incumbent ini. Pasti Bang Ruhut pasti akan ditanya hasil kerja selama ini, bagaimana kesenjangan ekonomi, bukan hanya ekonomi growth saja tapi kesenjangan ekonomi itu sendiri. Nah, ini pasti ditanya hasil kerja 5 tahun ini seperti apa, itu pasti pertanyaannya kan. Ya, jadi apa yang dikatakan Bu Siti Zuhro awalnya tadi, bedanya debat ini, kalau kami debat yang sudah memberi bukti bagaimana meningkatkan hasil-hasilnya. Sedangkan kawan-kawan saya itu yang dikatakan Bu Siti Zuhro tadi, mereka masih janji.
Itu sangat beda. Iya, orang belum jabat. Sekarang tanyakanlah karena polling kami di atas, artinya rakyat kan puas. Kurang apa kami? Polling mana yang di atas itu? LSI terakhir udah kami yang di atas kan? Mau apa? Tapi orang kayaknya kalau kami di atas gimana gitu. Dan ingat, silent majority. Mereka diam, tapi hatinya Ahok Jarot. Tetapi ini, nah soal tadi pertanyaan kesenjangan ekonomi ini kan sering disorotin nih ya, karena yang dibangun sering-sering misalnya penggusuran. Nah ini ternyata seperti berpihak pada pemodal begitu loh Bang Ruhut. Ini nanti akan sekarang dikritisi. ini kita jangan memperbodoh rakyat. Kita negara hukum, jadikan hukum panglima. Yang digusur itu semua kan kita tahu. Apa ada sertifikatnya, ada suratnya kan tidak. Diberi penyuluhan. Tapi walaupun tidak demikian, mereka nggak memiliki. Dikasih rusunawa, dikasih kenikmatan ya. Dan juga jujur saja kalau kaitan kesenjangan apa dan lain sebagainya, Ahok Jarot lah yang memikirkan. Sekarang bayangkan, ya, ini kan bicara ekonomi. Kalau tanya di DKI, mulai dari jajaran dalam dan luar itu RT RW, ya, kelurahan, kecamatan, gajinya naiknya 300-400% semua. Nah, kurang apa? Nggak pemerataannya ini yang ditanyakan. Iya, itulah yang saya katakan. Saya mohon nanti kepada calon nomor 1, calon nomor 3, Ahok itu, Jarot itu tugasnya belum selesai. Karena itu bersabarlah. Kasihlah Ahok Jarot, saya mohon 2 periode. Kalau mereka nanti ulang lagi dari bawah. Sekarang tangga ada 12 lantai, 12 anak tangga. Sekarang Ahok itu udah di tangga yang ke-9. Ini masih mau mulai lagi dari 1. Kasihan rakyat nunggu lagi. Ada aja kalau gitu ya, lanjut aja ya. Iya, lanjut aja. Permintaannya terlambat, harusnya diminta sebelum ada penetapan pasangan calon. Sekarang sudah ada 3 pasangan calon. Nah ini tentunya ditoroti juga apa program-program untuk meningkatkan itu ekonomi sekaligus pemerataan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi sosial ini. Sebagaimana sudah diketahui oleh publik ya bahwa Agus Silvi ini punya 10 program unggulan yang diantaranya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian juga meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, penataan lingkungan, bahkan ada insentif untuk RT RW dan juga termasuk soal katanya ini Bang Ruhut, kreativitas dari kalau Agus Jarot nanti dikasih 1M ya kan setiap RT. Tapi dari mana? Itu harus APBD kan? APBD pendukung Ahok Jarot 65% di DPRD. Capek itu pasangan nomor 1 nanti. Itu yang saya katakan. Jangan sampai ya mungkin kita akan belajar. Kami akan belajar dari pengalaman. Kalau belajar yang tidak baik. Yang namanya Jarot belajar dari wali kota pasangan calon yang namanya Ahok di Belitung bahwa hubungan antara eksekutif DPRD itu harus belajar dari kesalahan. Dari banyak kesalahan. Yang paling fatal adalah hubungan eksekutif dan legislatif. Gimana mau membantu kerja untuk rakyat? Ya, jadi kami banyak belajar dari banyak kekurangan dan kelemahan dari karena hubungan antara eksekutif dan legislatif itu harus harmonis dalam rangka memastikan bahwa masyarakat hukum dia anti korupsi. Ya, itu kan bukan saja di DPRD, eksekutif pun ada seperti itu Mbak Rama. Jadi memang yang paling problem adalah ketika kita membahas anggaran itu adalah bagaimana bisa menyerap aspirasi masyarakat, kemudian disampaikan kepada teman-teman legislatif dan dibahas mana yang untuk tapi katanya Bang Ruhut janji-janji saja kalau betul Rama, jadi 1M itu janji. Kenapa? Belum tahu. Itu APBD. Belum tahu DPRD itu mau. Apalagi kami didukung 65% DPRD. Belum tahu. Hati-hati nanti komitmennya sudah ada begitu loh. Sudah. Jadi memang wajar kalau Bang Ruhut itu bicara
soal bahwa bukan janji lagi tapi sudah bukti ya, wong sedang menjabat. Dimanapun orang yang sedang menjabat itu bisa memaparkan apa yang menjadi capaian-capaian. Tapi tentu saja capaian-capaian itu kan masih bisa ditingkatkan. Misalnya soal daya serap APBD. APBD dari DKI itu kan sampai 71 triliun. Dan untuk Bang Ruhut ketahui bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak menerima dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu adalah DKI. Satu-satunya provinsi. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah DKI ini sebenarnya anggarannya sangat besar. Tapi daya serapnya masih rendah begitu. Daya serapnya masih rendah. Jadi memang harus disusun program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh misalnya beberapa waktu yang lalu ada kekhususan DKI ya menyangkut soal misalnya pengembangan pariwisata. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 29 2007 tentang kekhususan DKI itu ada pendanaan DKI itu yang sifatnya earmark, Bang Ruhut. Jadi earmark itu artinya ada beberapa bagian misalnya soal transportasi, soal pariwisata, soal penataan lingkungan, itu kalau tidak cukup dananya di DKI itu bisa diajukan ke APBN begitu. Dan kami melihat itu belum pernah dimanfaatkan. Jadi baik, silakan Bu Siti. Iya, ini menarik ya. Jadi kalau dikatakan kenapa kok banyak yang tidak terserap, padahal dana DKI ini luar biasa tinggi, besar gitu ya. Artinya juga mestinya dua pasangan calon yang sebagai penantang itu mampu memberikan solusi terhadap mengapa tidak terserap. Ini kan karena polarisasi antara eksekutif dan DPRD provinsi itu tidak harmonis. Pergub lebih banyak ketimbang perda-perda untuk APBD dan sebagainya lah. Apakah itu bagus? Ternyata dampaknya tidak bagus. Ketika pola relasinya tidak harmonis, adanya keriuhan gitu ya, kegaduhan dan saling gitu mensubordinasi seperti itu, menurut saya justru ini peluang bagi dua pasangan calon lainnya untuk menunjukkan bahwa ketika yang bersangkutan nanti memenangkan itu, dia memberikan satu formula bagaimana seperti diatur ya, dijamin dalam satu undang-undang khususnya pemerintahan daerah bahwa memang dua-duanya ini adalah pemerintah daerah. DPRD itu adalah mitra unsur dari pemerintah. Nah, ini daerah. memang ada hasil kerja tapi kan banyak yang dikritisi juga begitu ya. Tapi kita harus break dulu nih Bang Ruhut ya. Sesaat lagi pemirsa Menuju Jakarta 1 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali dalam Menuju Jakarta 1. Ini bergabung juga Pak Sarif ya, jubir tim ses Anies Sandi. Selamat malam Pak Sarif. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin langsung ke Pak Sarif lagi nih, baru datang. Ya, kalau Pak persiapan Anies Sandi bagaimana Pak Sarif akan menghadapi debat besok ini? Ya, untuk Anies Sandi tidak ada persiapan spesial ya. Karena publik sudah tahu Pak Anies kan latar belakang seorang mantan rektor, ya kan? Dan Pak Sandi juga sudah panjang dalam berkomunikasi di masyarakat. Dua orang ini secara artikulatif sudah tidak ada duanya. Tidak ada persiapan spesial. Cuman mungkin kita sedang menyiapkan itu. Pak Sandi menanya kepada kami apa yang perlu ditumpahkan dalam debat publik. Bertanya kepada kami. Saya sarankan beliau kumpulkan segala sesuatu masalah yang selama 3 bulan ini menyapa warga, dan kemudian pada saat panelis bertanya kan kebanyakan teori. Contoh misalnya ketika debat yang lalu sebuah stasiun TV mengatakan angka statistik, angka kemiskinan 350.000. Lalu Pak Anies mengandaikan kalau hari ini indeks misalnya penghitungan rakyat miskin berdasarkan hari ini bukan 350.000 perak per kapita, maka angka kemiskinan sesungguhnya 3 kali lipat 1 juta. Itu persoalan yang akan dikedepankan oleh Pak Anies Sandi. Iya, baik. Ini nanti kan ada pertanyaan begitu ya. Yang ini ada apa yang dipersiapkan mungkin dari Bu Lena dulu ya. Apa yang ditonjolkan lah nanti besok itu. Ya, Mbak Rahma, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali karena bisa memberi kesempatan kepada kami menjelaskan bahwa Agus besok akan bicara dari mata hati, mata kepala yang dilihat sendiri ketika sudah turun hampir ke seluruh kecamatan ya. Sudah hampir setiap sudut kota didatangi,
dan bicara langsung dengan masyarakat, artinya problem-problem yang akan besok mungkin dikaji oleh panelis maupun pasangan calon yang lain itu akan dijawab oleh Agus dengan pengalaman beliau berinteraksi dengan masyarakat. Jadi karena Katanya sekarang juga sudah mengundang pakar-pakar begitu untuk berdiskusi begitu ya. ya kalau itu kan biasa. Pasangan calon lain pun kan melakukan itu ya untuk membahas program-program yang akan ditawarkan. Akan ditonjolkan Tetapi besok, ya? yang menurut saya yang paling menarik adalah karena turunnya Agus ke pelosok-pelosok sudut-sudut Jakarta, termasuk juga Pok Silvi, apalagi Pok Silvi kan sudah 32 tahun berinteraksi dengan masyarakat ketika menjadi menjadi wali kota Jakarta Pusat, pejabat wali kota Jakarta Barat. Artinya kami, pasangan calon kami besok akan bicara sesuai dengan apa pengalaman yang mereka lihat di lapangan. Baik, tadi ke Bang Ruhut tadi ya, Bang Ruhut ya tadi memang kelebihan dari incumbent bisa memaparkan capaian-capaian atau hasil kerjanya selama menjabat. Tapi ini kan bukan berarti tidak banyak yang akan dikritisi begitu. Pasti banyak juga yang dikritisi dari hasil kerja Ahok. Salah satunya tadi disorot ya, daya serap anggaran dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana cara menjawab kritikan-kritikan ini nanti? Saya rasa Pak Ahok, Pak Jarod sudah menjawab, tugas belum selesai. Karena itu nanti yang sudah baik dalam periode yang kedua ditingkatkan lebih baik. Nah, jadi kritisi kita harus terima. Tapi nyatanya kan saya sudah katakan, rakyat puas, bayangkanlah baru di era beliau, ya, yang namanya anak yang nggak mampu ke sekolah naik bus gratis. Itu contoh. Tempat yang cukup kata orang tuh, ngeri banget itu Kalijodo. Sekarang bayangkan indahnya tempat bermain anak, apa semua, ya, kesejahteraan seperti yang saya katakan tadi, ya, semua merasakan. Sekarang orang yang tidak mau karena contohnya pegawai Pemda DKI, ya kan ada juga yang nggak dukung Ahok karena Ahok itu bagus, dia sejahterakan, dia naikkan gajinya, tapi yang nggak dukung dia kan karena selama ini korupsi. Wah, kalau segitu ya kurang, selama ini banyak. Apalagi tadi kan sudah diakui dengan Lena. Apa itu? Nyatanya bukan hanya di DPRD, eksekutif juga ada. Itulah penyerapan anggaran yang membuat Ahok, Jarot hati-hati karena mereka nggak mau main-main. Ya. Tapi yang nggak semua yang nggak mendukung Ahok korupsi ya. Itu ada anggota DPRD di sebelah mungkin bisa langsung menjawab itu. Silakan bagaimana situasi hubungan eksekutif dan legislatif. Karena saya DPR jadi boleh angkat nomor 3 Pak Tuan ya. Karena dia nomor 3 ini pollingnya naik karena masih juga juga. Karena dari tadi pernah bicara soal apa sih kelemahan yang bisa nanti kita perbaiki sama-sama, misalnya kan. Ahok kelemahan kan cuma satu, mulutnya aja. Yang bagus. Yang satu itu justru yang paling bahaya. Enggak mulutnya. Mulut aku juga kan begitu juga. Mulut Lena juga begitu. Mulut kita juga begitu. Jadi Ahok jadi dimasalahkan mulutnya karena dia calon gubernur. Kalau dia nggak calon gubernur nggak dimasalahkan. Mungkin bukan soal itu. Saya tanya ke Bang Ruhut, ukurannya apa keberhasilan itu? Ini yang dimaksud dengan persepsi publik ya. Ada survei mengatakan bahwa kinerja Ahok memuaskan. Itu survei, persepsi publik. Mari kita buka catatan lembaga-lembaga resmi. Menteri PAN memberikan nilai keberhasilan birokrasi Ahok hanya nilainya 5,6. Menteri PAN? Iya. Partainya apa? Jangan lupa. Institusi resmi. Dan dia punya pakar. Dia punya Hanura dukung Ahok. Saya lanjutkan. Ini kan sekarang ngomong menteri yang sekarang. Saya lanjutkan. Ketika bertahun-tahun hat-trick 3 kali penilaian BPK pengelolaan anggaran wajar dengan pengecualian. Dan ada beberapa temuan-temuan yang sampai saat ini dalam penyelidikan penegak hukum belum masuk. Itu karena BPK-nya tendensiun. Ini lembaga resmi. Siapa lagi lembaga resmi yang harus kita hormati? Siapa lagi? 2 ya. 1 dari penilaian Menpan, kedua dari BPK, yang ketiga dari DPRD. Hak angket sudah jelas.
bahwa di situ banyak temuan-temuan. Keberhasilan Ahok salah satunya adalah memangkas hak-hak dewan. Itu terbukti, tidak bisa Karena biar nggak dikorupsi. Oh, itu menurut katanya. Ahok. Itu menurut Ahok. Menurut DPR yang representasi yang dipilih secara sah, warga DKI mengatakan bahwa Ahok gagal. Dalam EKPJ akhir tahun itu kita nilai Ahok gagal. Dan itu ikut PDIP menilai. Ya. Ikut menilai PDIP. Tapi yang memilih nanti kan bukan DPRD, yang memilih kan rakyat. Iya, Rakyat. Itu yang saya sebut dengan persepsi publik yang dibangun secara kuat oleh opini publik. Seharusnya gini, Ahok ada masalah hukum. Tapi Ahok nggak kayak yang dalam penjara kalian punya kayak itu. Yang mana? Siapa? Sani? Yang mana? Siapa namanya itu? Yang mana? Sony kan? Sony yang mana? Siapa? Sony itu kan. Yang mana? Belum. Yang Ahok yang saya Nanti dulu. Ini lagi Ahok belum giliran, menunggu waktu giliran. Janganlah menunggu waktu. Itu kan Saya harus kembali. Ahok itu menunggu secara waktu. hukum. Faktanya sampai sekarang tidak. Tapi yang kadernya bos, ya. Faktanya Ini sekarang penjara. relevansinya apa lagi kita tentang Ahok kok kinerja kok kesana sini? Iya, bos cerita DPR ini bagus. DPR ini dalam penjara udah berapa tahun? Itu pribadi Om. Iya, tapi Pribadi Om. dia dijawab Langsung mengundurkan diri. Langsung mengundurkan diri. Dan Pak Prabowo mengatakan setiap kader Gerindra terlibat korupsi mengundurkan diri sebelum dipecat. Itu pernyataan Pak bos Prabowo. DPRD-nya bukan hanya Gerindra. Itu Apa orang yang mengakui? itu Tapi Bang Ruhut itu. soal anti korupsi juga sebenarnya Ahok belum terbukti juga. Giliran, belum giliran. Masih banyak juga. Nyatanya kan belum. Ini orang udah dalam bui. Nggak boleh dong. Jangan lagi mendoakan orang jelek. Faktanya sampai sekarang dia bersih. Tapi DPRD udah berapa orang yang masuk bui? Kan itu masalah. Karena menurut saya itu bicara tentang Ahok, ya kan, bicara tentang Ahok. Kalau soal persoalan hukum, Ahok itu tinggal menunggu giliran. Soal penistaan agama sebentar lagi kok Oh ya enggak, sedang bebas ya. Alhamdulillah. Saya sebagai sahabat mengatakan alhamdulillah. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima Nah, kasih. ini bagaimana nanti seandainya seperti yang didengung-dengungkan begitu ya, bahwa Ahok akan menang satu putaran gitu. Tapi nanti kalau keputusannya malah vonisnya bersalah, nanti bagaimana? Tapi kita harus break dulu. Seperti ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Menuju Jakarta 1. Kita lanjutkan tadi ke Bang Ruhut ya Bang. Nah, nanti bagaimana nih persiapannya seandainya sudah seperti yang didengung-dengungkan akan menang satu putaran, namun ternyata ya tadi itu harus siap kalah juga dalam artian dalam persidangan begitu ya, bukan hanya dalam pilkada. Saya kayaknya di Jak TV ini tegas mengatakan satu putaran yang menang Ahok. 2 putaran yang menang ya Ahok juga. Nah, terus tapi kalau kemudian vonisnya bersalah kan cuma dilantik kemudian tidak bisa jadi gubernur juga. Oh, lihat dong hukumannya Ini bagaimana. jangan pakai kalau Bang, Iya. jangan pakai kalau karena pasangan calon sudah ada 3. Jadi kalau satu putaran itu mungkin kalau 2 pasangan calon, tapi ini kan 3 pasangan calon. Apalagi kalau kita lihat survei-survei elektabilitas, dulu kan sangat tinggi kan, sangat tinggi terus tiba-tiba separuhnya sampai hilang elektabilitasnya Ahok kan. Jadi menurut saya soal tadi yang disampaikan oleh Bang Ruhut, kita kembali kepada topik yang semula Mbak Rahma. Pertama memang untuk debat besok menurut saya ya kita saksikanlah apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ruhut ini disampaikan enggak oleh Ahok soal capaian-capaian. Karena kita ingin juga dengar Bang secara langsung. Ya, itu yang memberikan bukti. Kalau yang 2 kan mau capaian apa? Iya. Janji. Tapi Ahok sudah ini nggak Bang Ruhut sudah latihan terapi gitu biar nggak marah gitu kan? Oh, udah aja mendekatkan kepada yang Maha Kuasa Tuhan dan kawan-kawan dia yang sabar. Oh, jadi nanti Dia sabar ya, pasti Oh, ya. sabar, tenang aja. Dia nggak Apa marah. nanti kan aku ada, aku senyum-senyum aja, dia pasti langsung hatinya selembut salju. Kita lihat besok ya, silakan Mas. Saya teringat kalau garansi Bung Ruhut teringat pada waktu menjelang hak menyatakan pendapat. 1 minggu menjelang hak menyatakan pendapat DPR kepada Ahok, Ahok dipanggil oleh Jokowi, didampingi oleh Ketua DPR Pak Prasetyo. Janji Ahok apa waktu itu setelah dipanggil Pak Jokowi? Akan memperbaiki tutur kata dan perilakunya. Bahkan sambil guyon harus didampingi oleh jubir supaya temperatur batin itu bisa terkontrol. Janji 2 tahun yang lalu dan hari ini ada yang menjanjikan Sama. sama. Mudah-mudahan terbukti. Iya. Pak Jokowi waktu itu menyarankan
Jadi insya Allah cerita Ahok 2 tahun yang lalu. Ahok dengan kaitan Pulau Seribu itu pengalaman yang paling tinggi. Ada hikmahnya berarti ya Bang. Jadi jangan bilang Ahok dulu. Ahok sekarang udahlah pengendalian dirinya udah mantap. Ya, apalagi kita lihat ya Bang ya di persidangan sampai menangis seperti itu. Tapi kemudian persidangan berikutnya udah mulai deh begitu lagi gitu ya Bang ya. Ya enggak. Ahok itu cool sekarang. Kayak kulkas. Baik, kita harus break dulu ini ya. Belum, silakan Ibu Siti Zuhro menanggapi ya. Iya, saya hanya memberikan catatan bahwa pilkada langsung ini kan sebetulnya merupakan alat untuk kontestasi kompetisi. Selain kontestasi kompetisi, sebetulnya adalah substansinya itu bagaimana pilkada ini memberikan koreksi terhadap pemerintahan yang ada, Pemda yang ada. Yang ketiga juga mempertontonkan seberapa berkualitas manajerial atau mungkin leadership, kepemimpinan dari seorang sosok yang sedang dikontestasikan itu. 3 hal itu. Jadi tadi disebutkan sebetulnya menjadi petahana itu tidak mudah. Yang saya katakan gampang-gampang susah. Gampangnya itu beliau sudah populer, petahana luar biasa. Pak Ahok, Pak Jarod populer gitu ya, tanpa harus dikenalkan lagi. Tapi susahnya bagaimana mempertahankan apa yang sudah dicapai tadi itu. Lalu ada pertanyaan, kalau betul capaiannya itu luar biasa, mengapa ada resistensi dari masyarakat? Lagi-lagi jangan mengatakan ini politik. Loh, ini memang langsung kok politik praktis kan gitu ya. Lah, pertanyaan saya karena saya katanya yang resistensi itu yang korupsi Bu, katanya Bang Ruhut. Oh iya. Enggak, dalam kampanye dimanapun petahana itu belum pernah ada petahana itu ditolak oleh masyarakat. Apa yang salah ini? Yang tolak bayaran kata Bang Ruhut. Jadi ini bagus sekali untuk satu lesson learn yang tidak boleh ya, apalagi level ibu kota. Tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak konotasinya itu kontestasi yang substansial. Kita akan berat melaksanakan demokrasi ketika selevel ibu kota negara DKI ini memberikan kontestasi yang bla bla bla, bukan yang substansinya, kualitasnya, bukan genuine gitu ya. Jadi jangan melakukan kebohongan. Ya ini banyak bla blanya memang ya, kalau berarti yang dikomentari yang fitsahat lah, yang apalah, kebanyakan bla bla ini Bang Ruhut. Kemudian besok ini yang disampaikan substansial atau bla 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 ini nanti di depan ini. Pasti dong, dia fokus, nggak usah khawatir. Aku heran ya, kenapa Ahok salah aja? Ahok itu kelihatannya di mata rakyat, suara Tuhan. Ahok itu mantap. Tadi Mbak Siti ada penolakan, yang tolak dia lagi. Dikait-kaitkan benang merahnya, ya kalau nggak FPI, salah satu calon. Itu faktanya kok, udah latihan. Ingat, ini demokrasi di era reformasi. Apalagi presiden kita mengedepankan demokrasi. Rakyat sekarang udah sangat cerdas. Nyatanya baru berapa kali sidang mendengar saksi, ya, mendengar saksi pelapor, pollingnya langsung naik nyusul nomor 1. Baik, silakan ini Pak Sarif dikomentari. Saya nggak bisa komentar apa-apa. Jadi pasangan calon kita melihat, saya kalau objektif saja melihatnya ya. Walaupun kami mengatakan timnya harus memenangkan, tidak seperti ini dalam cara menyampaikan pembelaan. Yang menurut saya nggak ada. Saya objektif saja melihat. Bantah laporan Menpan, bantah apa? BPK bantah. Jangan dibalik-balik, objektif dulu Bung Ruhut. Kalau membela baru kemudian kita bicara tentang subjektif ya. Tentang ini tadi, tentang saya ingin mengomentari tentang putaran 1. Menurut saya ini sudah lama. Kalau bahasa cita-cita tinggi Ahok sudah lama untuk putaran ke-1, karena itu semua golongan dirangkul sama Ahok dalam bentuk misalnya calon perseorangan, semua dianggap satu putaran. Sekarang dengan partai 1 putaran lagi, yang ngomong Ahok bukan tim kampanye, yang harus ngomong itu tim kampanye bukan Ahok. Jadi saya tanya kepada tim, apa betul? Nggak tahu. Itu kampanye Ahok. Memang kenapa masalahnya Pak? Nggak mungkin 1 putaran. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin, sangat nggak mungkin.
Sangat nggak mungkin. Di dalam survei aja kalau kita baca secara objektif survei itu tidak cenderung tidak mengarah ke satu putaran, apalagi 3 minggu setelah ini belum ada survei. Jadi Belum ada survei. Syarif ini percaya dengan survei itu? Enggak percaya juga. Oke. Bukan dogma dia. Kalau saya gini. Tapi boleh nggak saya bicara dulu? Jadi kalau aku percaya yang Maha Kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberi tanda-tanda. Ya kalau semua kembali kepada Tuhan memang semua. Tuhan sudah memberi tanda-tanda 212. Apa Bung Ro? 212 itu. Belum datang. Umat ya bisa berkumpul di Jakarta ini, tapi tenang, aman. Itu kan Tuhan sudah memberi tanda. Makna 212 itu nomor 2, 1 periode 2 putaran. Oh, 1 periode saja ya. Jadi 1 putaran 2 periode. Nomor 2, 1 periode saja. Mengklarifikasi kalau aku percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan itu 1 putaran dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu memberi tanda-tanda. 212, nomor 2, 1 putaran 2 periode. Ada berat ini kalau ada Tuhan. Ini bukan jujur lagi nih, jual klinik ini. Kita harus break dulu ya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Menuju Jakarta 1. Ini sudah di segmen terakhir. Jadi langsung saja closing statement. Silakan ini Bu Lena dulu singkat-singkat. Ya, terima kasih. Kami berharap bahwa besok debat ini bisa memberikan semacam pedoman kepada masyarakat, terutama mereka yang masih belum menentukan pilihannya untuk memilih pasangan calon kami yang insya Allah besok akan tampil sekali lagi dengan apa yang dilihat dan apa yang direncanakan, dan juga kami berharap bahwa debat besok berlangsung secara kualitatif dan bisa memberikan pencerdasan, pencerahan kepada masyarakat untuk bisa memastikan menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 15 Februari yang akan datang, Mbak Rahma. Jadi insya Allah kami sudah bersiap. Sudah siap ya? Sudah siap insya Allah. Tapi sudah siap juga tadi itu menghadapi juga ya, apa ya? Terutama tadi yang saya ingin memberikan klarifikasi yang disampaikan oleh Bang Ruhut bahwa pasangan calon nomor 2 ini ditolak oleh masyarakat, oleh yang katanya tidak suka oleh Ahok dan pasangan calon. Pasangan calon tidak menolak pasangan calon yang lain, karena kita sedang berada pada tahapan pilkada yang demokratis. Kami dalam beberapa kesempatan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada ketiga pasangan calon untuk bisa secara aman, lancar dan orang bayarannya gitu loh, karena lagi musim ini bayaran itu kan katanya. Oh ya, kalau orang bayaran kan bisa saja mengklaim bahwa dia menjadi pendukungnya si A, si B, si C ya. Tapi percayalah bahwa Agus Silvi ini akan berkontestasi secara demokratis, secara fair lah gitu ya. Fair lah. Baik, silakan. Free dan fair. Jadi pilkadanya besok bebas dan adil lah. Silakan ini Bang Ruhut. Jadi saya ini menghormati kita negara hukum, saya hukum. Jadi Lena, saya kaget. Nyatanya suaminya Silvi diperiksa. Ya, kaitan 14. Ada aliran dana sekian banyak. Jadi udahlah, diperiksa kan belum tentu bersalah, Bang. Belum sama seperti Ahok. Iya, Ahok juga diperiksa, kata Abang belum tentu bersalah. Jadi tolong jangan kau bilang jadi pusing dia kan. Tidak ada. Sudah itu beberapa yang dekat-dekat Ahok tahunya fotonya dengan pasangan. Foto aja kan gak apa-apa, Bang. Ya bukan. Udah itu bayangin. Oh itu enak sekali gitu. Tapi rakyat udah cerdas. Itu bukan tim ses, pendukung. Udah itu penggembira. Jangan biasakan gitu. Rakyat sudah cerdas kok. Udahlah. Ya, jadi kalau kira-kira nggak tahu jawabannya, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Tapi aku ingin mengatakan kan besok debat kembali seperti Lena bilang. Kita terima kasih kepada KPU. Mudah-mudahan perintah undang-undang itu kan 3 pasangan ini datang. Aku nggak tahu lagi kalau nggak datang mau debat
siapa lagi penyelenggara? Kalau yang nggak datang tuh nggak paham undang-undang, Bang. Ya, Nah, ini karena kan itu. resmi harus datang. Oh iya, karena itulah aku Baik. berdoa. Tapi bisa aja mendadak besok tahunnya. Berdoa juga. Mulus-mulus. Ahok juga nggak kepleset ya. Oh, kalau itu aku berdoa. Dan Ahok juga minta kami semua berdoa. Ahok itu sangat rendah hati, dia sadar mengenai mulutnya. Baik. Jadi nggak usah khawatir lah. Besok lihat Ahok, wah pollingnya 1 putaran jadinya. Silakan Bukan Mas 1 Haris. periode ya. 1 putaran menang. Mas Haris, silakan. Jadi gini, forum debat nanti ada 3 kali kan. Besok tanggal 13 Januari adalah ingin menunjukkan pasangan Anies sebuah kesuksesan itu harus dibangun dalam 3 rangkaian. Pertama gagasan, kemudian kata-kata, kemudian kerja. Ini harus 3 melengkapi. Ide-idenya orsinil, ya kan? Ide-idenya melalui riset dan hasil serapan dari pikiran-pikiran masyarakat. Ide, kemudian kata-kata. Bagaimana menyampaikannya secara artikulatif itu ada di Anies dan Sandi. Baik, sudah Dan siap. terakhir gitu. kerja. Jadi tidak mutlak orang mengukur kerja kebetulan, tapi harus didasari berkata-kata dan ide. Tapi sayang memang pasangan nomor 2 itu kurang kata-katanya dan idenya, dan dilengkapi dengan kerja. Kekurangan pada penantang memang kerja. Ya karena itu penantang itu Karena belum. janji. Karena belum. Karena itu masih janji. Karena belum. Aku Tapi berdoakan ide. semoga Tapi gagasan dan kata-kata kerja. Bukan Kerja tanpa kata-kata. Udahlah. Disorientasi. Sedangkan kalau orang Semua kerja, golongan Ahok jarang semua kerja. masyarakat, Jadi ya tidak kan? akan ada salahnya. Ya kan Kerja. ngapain aja ya. Yang namanya incumbent ya harus kerja, Bang. Iya karena itu namanya orang kerja kan kelihatan ada kekurangannya. Iya. Kalau yang 2 ini Banyak kita kekurangannya kerja. ya. Iya. Aku takut yang nanti bukan banyak, lebih banyak lagi. Baik, Tapi silakan Ibu Siti Zuro. Mudah-mudahan besok kita tidak menyaksikan yang seperti ini. Nah, jadi debatnya sungguh-sungguh fokus bukan untuk menginterupsi atau mensubordinasi yang lain, tapi biarkanlah bahkan kalau kita minta moderator nanti dalam debat tidak terrorizing waktu gitu ya. Jadi pasangan calon tuh menjawabnya, menerangkan itu dengan tidak ada pressure gitu ya, memberikan penyampaiannya yang difikirkan dan sebagainya itu dengan berkualitas, dengan penuh kematangan. Jadi bukan sekedar ini menunjukkan bahwa saya jauh lebih unggul secara fisik, secara ungkapan-ungkapan, bukan itu. Jadi ini Jakarta menurut saya akan menjadi role model. Inilah saatnya Jakarta bangkit untuk memberikan satu lesson learn gitu ya, yang bagus bagaimana satu debat itu diproduksi dengan betul-betul elok gitu ya, gentle, bisa dipertanggungjawabkan dan mengedukasi, mencerahkan masyarakat. Baik, terima kasih nih ya Bu Siti Zuro dan juga Pak Ratin. Sukses. Jadi betul, yang hari ini besok enggak dong. Kenapa? Yang besok calon gubernur. Ini kami bertiga jubir. Yang bertiga dong. Ibu Siti Zuro. Saya bukan jubir, sekretaris nih. Sekretaris tim lagi. Kita bukan calon gubernur. Ya, kita saksikan saja lah besok ya. Semoga masyarakat tetap semangat ya untuk menyaksikan debat ya, bukan sibuk mikirin harga cabai dan lain sebagainya. Ya, demikian menuju Jakarta 1. Saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.